إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu syar'i. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, maka kita sedikit murajaah, sedikit mengulang pelajaran yang kemarin. Apa hukumnya air yang suci ini tatkala dia kemasukan sesuatu zat yang itu adalah najis. Sesuatu yang itu adalah najis. Maka apa hukumnya air ini, Bapak? Suci. Ya? Suci. Masya Allah. Maka dia tahirun mutahhirun. Dia tetap berada di kesuciannya dengan syarat tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Kalau itu airnya baik sedikit ataupun banyak. Baik sedikit ataupun banyak. Yang kedua, kalau airnya yang suci ini kemasukan najis, Bapak, namun tidak berubah dari tiga sifat ini, tidak berubah rasanya, baunya demikian, warnanya pun tidak berubah. Apa hukumnya air ini? Apa hukumnya air tersebut? Ya, maka yang rajih, yang kuat, ya, dia suci dan mensucikan. Hanya saja Syafi'iyah, dari kalangan Syafi'iyah dirinci. Kalau itu banyak, ya, sepakat para ulama. Sepakat para ulama tentang kesuciannya. Tapi kalau airnya sedikit, Syafi'iyah mengatakan apa? Maka Syafi'iyah mengatakan najis. Kalau airnya sedikit. Berapa kadar sedikit? 6. Ma fauqa kullataini, itu adalah banyak, lebih dari 2 kullatain. Wa maduna dzalik, yang kurang daripada itu, fahuwa ma'ul qalil, itulah air yang sedikit, kurang dari kullatain, yaitu sekitar 200 liter. Nah, Bapak, kalau air itu tercampuri sesuatu yang suci sehingga merubah warna, bahkan terkadang baunya, bahkan rasanya, apa hukum air tersebut, Bapak? Yang mencampurinya sesuatu yang suci, masih suci, maka dia tetap dalam kesuciannya. Ma la yaghlibul mukhalitu alaihi, selama yang mencampurinya ini tidak mendominasinya sampai sudah berubah, bukan air lagi, ini sudah comberan misalkan seperti itu. Nah, ini sudah, ini bukan air lagi, saking didominasi daripada yang mencampurinya tersebut. Tapi selama tidak mendominasi dia, maka iya, dia tetap dalam kesuciannya, suci dan mensucikan. Masya Allah. Paham berarti? Kita lanjut. Apa hukumnya air musta'mal? Apa hukumnya air musta'mal? Apakah dia suci apa tidak suci lagi? Suci. Dalilnya, tidak usah hafal hadisnya, pengertiannya aja, Pak. Apa dalilnya kemarin?
Masya Allah. Iya, yaktatiluna, mereka berlomba-lomba. Dan Rasulullah berwudu dengan menggunakan apa, Pak? Semacam tempat air bejana. Nah, di mana itu nggak mungkin selamat dari apa? Percikan air dari orang yang berwudu. Dan itu dipakai Rasulullah. Menunjukkan air musta'mal tetap berada di kesuciannya, tetap suci dan mensucikan. Naam. Qala Syekh rahimahullahu taala, Syekh menyebutkan al-mas'alatu sadisatu, masalah yang keenam. Apa itu? As'arul. As'arul itu jamak dari su'run. Su'run itu adalah, terserah Bapak terjemahinnya apa. Ada air diminum sama orang terus ditinggalin di situ. Itu harus jadi itu ada suatu as'ar, yakni manusia dan sisa hewan tersebut. Sesuatu yang tersisa ba'da syurbi syai', setelah hewan. Nah, itu disebut dengan su'ru. Ya, atau sisa. Al-adamiyyu toh. Manusia Bapak suci. Suci. Ada orang suci. Itu adalah suci. Kenapa? Suci. Pertama, sisa. Manusia itu adalah suci. Kakinya 4 itu iya. Yang wangi nanti dijadikan parfum. Najis apa tidak? Suci, Bapak. Apakah Anda mengatakan setiap makanan semuanya najis? Itu khusus yang tadi itu, yang manusia itu Bapak suci, fasuruhu thahirun. Karena nggak ada yang mengenainya dari sesuatu yang najis. Musliman au kafira. Maka sisa zat badannya suci. Oh, kemarin Ustaz bilang katanya orang kafir itu najis. Iya Pak ya? Maksudnya apa ini? Gimana cara mengambilkan? Ya Pak? Yang najis. Karena kenapa? Iya. Nah, adapun
junub. Tahu junub Bapak? Namanya sisa makanannya apa? Alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi tidak najis, yakni suci. Annaha kanat, bahwa kanat pernah beliau sebuah bejana atau gelas lah. Dari gelas, beliau dalam keadaan Wasallam mengambil tadi gelas yang ad'ufahu ala mawdi'i fiha, kemudian tempat Aisyah radhiyallahu anha romantisan Rasulullah sallallahu menunjukkan Bapak sisanya dia, bukan dia, tapi darah. Wa qad ajma'al ulama ijma' ala taharati ijma' tentang kesucian sisa minum hewan yang itu dagingnya halal. Seperti apa, Pak? Sapi, kucing? Enggak usah. Halal untuk dimakan. Min bahimatil an'ami wa ghairiha, dari hewan ternak dan yang lainnya, selama badannya, dagingnya, sisa minumannya tadi tetap suci. Amma ma la yu'kalu lah, binatang yang itu tidak dimakan dagingnya, seperti apa, Pak? Loh, ada orang makan babi, Pak? Ya, tapi bukan muslim, Ustaz. Oh iya. Apa? Kucing. Iya, kucing, tikus. Nggak mau orang makan sate tikus, nggak mau. Iya. Kasiba, seperti hewan buas, wal humur, keledai, wa ghairiha, dan yang lainnya. Yang kuat, yang rajih, bahwasanya su'ur mereka anna as'araha tahirun, ini pun tetap suci. Yang sahih, yang berpendapat tentang najis. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Wala yu'athiru fil ma', dan tidak memberikan pengaruh terhadap air.
kana al-ma' kathiran. Terlebih khusus lagi kalau airnya banyak. Amma idza kana al-ma'u qalilan, adapun jika airnya sedikit kemudian berubah, bisa babi syurbiha minhu, disebabkan karena hewan najisun, maka dia najis kalau airnya sedikit. Dagingnya, tapi kalau yang dimakan dagingnya, di sini kalau hewan itu adalah hewan yang tidak dimakan, tidak halal dimakan. Maka kalau airnya banyak, suci. Kalau sedikit, maka ini dikatakan oleh para ulama adalah kemudian berubah, kemudian maka dia najis. Dalilnya, wa dalilu dzalik, dalilnya adalah al haditsus sabiqu, hadis yang sebelumnya yang sudah kita sebutkan. Wa fihi, dalam hadis tersebut, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma', Rasulullah sallallahu alaihi yang dimana air tersebut banyak hewan masuk di situ, mau wudu, datang waktu sholat, mau wudu, maka ditanya sama Rasulullah, ada ini minum di situ, siba, idza air itu sudah lebih dari 2 kulatain atau mencapai 2 kulatain, galib, umumnya air yang tadi, maka dia najis, tapi umumnya tidak. Merubah, ya Bapak? Tidak merubah, tidak merubah. Alaihi wasallam fil hirrah, dan Nabi sallallahu kucing, makanya disebut dengan Abu Hurairah, Hurairah. Bejana, saya minum, ditanya sama Rasulullah, maka Nabi sallallahu, sungguhnya kucing itu laisat binajasin, enggak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu sesuatu yang kalian banyak berkaki, sana ada lagi diranjang dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, dia bukan najis, dia sesuatu yang kalian banyak bergaul dengannya. Tawafat, kesana kemari, tawfayatufu, taufan, keliling sana dan sangat berat. Najis. Di sini akan Syekh akan sebutkan, wali annahu yashukku taharruzu minha, dan sungguh sangat besar, berat tatkala kita mau berlepas diri dari najisnya apa? Kucing. Iya Pak, siapa yang mau ngawasin kucingnya 24 jam? Enggak ada. Sana kita kesana, oh ada sana lagi sana. Maka dia tidak najis. Falau qulna binajasati su'riha, seandainya kita bilang sisanya kucing itu adalah najis, wa wujubu ghuslil asya, dan wajibnya mencuci segala barang yang terkena sisanya daripada kucing tersebut, lakana fi dzalika masyaqqah,
maka sungguh ini sangat berat. Sungguh sangat berat. Wa hiya marfu'atun an hadhil ummah. Dan seperti ini diangkat dari umat ini, ya, sesuatu yang memberatkan di dalam agama kita, Bapak, diangkat di dalam Islam. Makanya Islam adalah sejalan dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun syariat melainkan Islam bisa mengamalkannya. Karena kalau itu tidak bisa, maka Islam akan menghilangkannya. Maka yang disebutkan dalam sebuah kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat akan mendatangkan kemudahan. Dia tidak bisa berdiri ketika sholat, padahal berdiri hukumnya rukun, wajib. Namun ketika kondisi dia tidak mampu berdiri, maka Islam memberikan jalan keluar. Ya, silahkan duduk. Tidak bisa duduk, silahkan baring. Silahkan baring. Inilah Islam, Bapak. Inilah agama yang kita pelajari. Agama yang sangat mudah, tapi tidak bermudahan di dalam Islam. Amma su'rul kalbi, adapun su'ru, apa tadi? Sisanya, bekasnya kalbun, apa? Anjing, fa innahu najasun, maka itu najis. Maka dia najis. Wa kadzalikal khinziru, demikian khinzir. Apa, Pak? Naam. B2. Iya kan namanya? Wallahu a'lam. Amal kalbu, adapun anjing, dalilnya Bapak tentang dia itu najis. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, ai tuhuru ai mutahhiru, cara mensucikan ina, apa? Bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, kalau itu dijilat oleh anjing. Walagha itu menjilat, tapi menjilat air, sisa minum, itu walagha. Kalau menjilat sesuatu yang keras, benda padat, itu namanya di dalam Islam, di dalam bahasa Arab namanya yal'aku, la'iqah, yal'aku, menjilat juga. Makanya di antara sunnah, kalau kita habis makan jangan dicuci tangan sampai apa? Yal'iqah, yul'aqa, dia jilat. Kenapa? Karena tangannya pakai yal'iqu, la'iqah. Kenapa? Karena tangannya keras. Dia jilat atau dia jilatkan ini kepada anaknya atau istrinya. Tapi kalau air, walagha, sama-sama menjilat. Tapi Masya Allah, dengan kita tahu dari bahasanya, oh ini menjilat sesuatu yang keras, ini menjilat air. Kalau yang ini, Allah alam, Masya Allah, luar biasa ilmu bahasa Arab. Idza walagha fihil kalbu, kalau air itu dijilat anjing, walagha, kata para ulama, meskipun gak diminum, tapi sampai dia udah mendekatkan mulutnya, kemudian menyentuh air sampai bergerak airnya, diminum apa tidak? Itu sudah masuk walagha. Kenapa? Ya karena dia sudah kena najis itu kalau sudah kena mulutnya. Kena mulutnya, meskipun dia belum minum. Lebih lagi anjing itu kadang keluar-keluar, Pak, ya, jatuh-jatuh. Nah, ayaghsila sab'a marrat, caranya menghilangkan apa? Ya yaghsila sab'a marrat, dicuci 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama kali adalah tanah. Dalam riwayat yang lain, ihdahunna biturab, salah satu dari 7 ini menggunakan apa, Pak? Turab, tanah. Salah satu dari 7 menggunakan tanah. Meskipun dalam 7 kali itu menggunakan semuanya, airnya dicampur dengan pasir. Airnya dicampur dengan pasir. Boleh. Bahkan lebih banyak pasirnya atau lebih banyak airnya. Tidak apa-apa. Ketika membersihkan daripada najis tersebut. Wa ammal khinziru, adapun babi, fali najasatihi, tentang kenajisannya, wa khubthihi, tentang joroknya, wa qadharatihi, tentang joroknya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innahu rijasun, dia itu najis, dia itu adalah najis. Dalam surah Al-An'am
ayat 145. Paham sampai sini, Pak? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, Pak. Kalau orang itu kalau ketiduran di masjid, terus dia sengaja liurnya keluar, itu najis. Karena kalau dia dengar itu pernah dengar. Iya. Iya benar, Pak. Saya juga pernah lihat tulisannya malah. Mungkin kalau Bapak dengar, siapa tuh salah dengar kan? Saya lihat tulisannya. Dilarang tidur di masjid karena nanti ngiler air liurnya najis. Duh. Berarti makan najis terus kita ini. Ya, wallahu ta'ala, Pak. Dalilnya apa? Tapi yang kita tahu bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suci. Al-muslimu la yanjus. Muslim tidaklah najis, bahkan kafir tidak najis badannya. Adapun kenajisan mereka adalah najisun ma'nawiyun. Naam. Atau ada yang tahu dalilnya, Pak? Siapa tahu belum sampai kepada kita hadisnya. Kesimpulannya, sisa atau su'ru tadi, kalau yang meminumnya adalah manusia, baik dia kafir ataupun muslim, maka suci. Kalau hewan yang meminumnya, maka ada dua. Kalau hewan yang dimakan halal dagingnya, maka ajmal ulama, sepakat para ulama tentang kesuciannya. Tapi kalau yang meminum itu sisanya adalah siapa? Hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka yang rajih, berarti ada sedikit perselisihan, yang kuat tetap suci selama tidak berubah datnya tersebut. Selama tidak berubah, maka dia tetap suci. Kalau air liur anjing najis. Air liur anjing najis. Demikian khinzir, babi. Nah, kita lanjut, Bapak. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Al-babu tsani, bab yang kedua, fil aniyah, dalam masalah bejana. Dalam masalah bejana. Wa fihi iddatu masailah, pada pembahasan ini masalah bejana ada beberapa masalah. Al-aniyatu, apa yang disebut dengan bejana? Hiyal aw'iyatul lati yufadu fiha al-ma' wa ghairuh, yaitu wadah atau tempat menyimpan air dan yang lainnya. Apa namanya? Ya ada bejana. Ya Pak ya? Gelas, panci, semuanya, baskom, semuanya masuk di dalamnya. Pokoknya tempat menyimpan air dan yang lainnya. Maka itu disebut dengan bejana. Sawa'un kanat minal hadid, sama saja apa dia terbuat dari besi, au min ghairih, atau dari yang lainnya. Besi, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kulit, dan ini akan menjadi pembahasan kita. Ada yang terbuat dari plastik dan yang lainnya. Maka wal aslu fihal ibahatu, hukum asalnya mubah. Maka ini adalah hukum asalnya mubah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzi khalaqalakum, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apa yang ada di muka bumi semuanya. Berarti hukum asalnya Bapak sesuatu itu mubah. Hukum asalnya sesuatu itu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharumannya. Sehingga tatkala kita bingung, ini haram apa boleh ya?
hukum asalnya dia mubah. Hukum asalnya dia mubah. Kecuali sudah datang dalil tentang tidak bolehnya, maka tidak boleh. Al-Baqarah ayat 29. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, isti'malu aniyati dhahabi, menggunakan bejana adzahab. Apa? Emas. Menggunakan bejana dari emas, wal fiddah, perak, wa ghairihima fit taharah, dan yang lainnya di dalam bersuci. Maksudnya apa? Boleh nggak pakai bejana berwudu dengan bejana yang terbuat dari emas atau dari perak? Boleh nggak kita wudu dari situ? Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Masa ada sih Ustaz bejana emas? Iya, ya mungkin kalau di level saya nggak ada. Nah, buat apa yang penting beli yang lain? Nah, tapi di level-level orang yang ya emas itu biasa, orang emas lagi dimakan juga. Iya Pak? Pernah lihat orang makan emas? Iya banyak sekarang. Allahu Akbar. Saking banyaknya uangnya, nggak mau sumbang. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, yajuzu isti'mali jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mal. Boleh menggunakan seluruh bejana di dalam makan dan minum dan selainnya, termasuk apa? Dipakai berwudu. Idza kanat tahiratan mubahatan, selama bejana tersebut apa? Suci dan mubah. Karena ada yang suci tapi enggak mubah. Ada yang suci tapi tidak mubah, yang tidak dibolehkan. Tapi kalau ini hukum asalnya mubah. Walau kanat thaminatan, meskipun itu mahal. Meskipun itu mahal. Mungkin sebagian orang komentar, "Wih, masa sendoknya emas? Wah, ini enggak boleh, ini haram ini. Mahal kayak gitu, mending disumbangin." Iya, kalau itu masalah mana lebih afdol, iya. Tapi masalahnya ini boleh apa enggak? Boleh apa? Enggak. Maka hukum asalnya Bapak, selama dia suci dan mubah, boleh. Maka boleh. Libaqaiha 'alal asli, karena hukum asalnya, karena dia tetap berada di dalam hukum asal, wa huwal ibahah, yaitu boleh. Hukum asal segala sesuatu mubah. Ma'ada aniyati dhahabi wal fiddah, kecuali zahab, emas, wal fiddah, dan perak. Berarti boleh nggak Pak? Sendoknya dari emas? Nggak boleh. Tadi hukum asalnya ya semuanya boleh, kecuali yang dikecualikan oleh syariat, yaitu emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihi makhassatan, maka haram makan dan minum pakai emas. Haram makan dan minum pakai emas. Kita tadi sebutkan secara umum boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, baru kita katakan haram. Ternyata dikecualikan oleh syariat, makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak haram. Kenapa sih Ustaz? Yang saya belikan itu uangnya betul-betul usahaku Ustaz. Itu bukan uang riba, tak pakai itu beli itu. Dan saya belinya itu dengan orang yang amanah betul-betul. Saya enggak curang dalam jual beli. Kenapa kok enggak boleh Ustaz? Nah ini buat diri saya sendiri. Akan ada hikmahnya Bapak. Akan ada hikmahnya, insya Allah kita akan sebutkan. Duna sairil istimali, selain penggunaan yang lainnya. Jadi khusus makan dan minum, menggunakan emas tidak boleh. Emas dan perak. Tapi selainnya, hukum asalnya mubah, boleh. Berarti boleh nggak berwudu pakai? Boleh. Masya Allah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la tashrabu, jangan kalian minum, fi aniyati dhahabi wal fiddah, dengan menggunakan apa? Emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan makan pakai itu piringnya. Fa innaha lahum fid dunya,
Karena itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah. Tapi untuk kalian di akhirat nanti. Itu untuk mereka di dunia. Tapi untuk kalian, ingat, itu di akhirat. Biarkan mereka senang-senang di dunia. Kalian senangnya di akhirat nanti. Itu untuk orang-orang kafir di dunia. Adapun kalian dia di akhirat. Pilih mana Pak? Di emas di dunia, tapi di akhirat enggak? Atau di akhirat? Di akhirat. Enggak ada gunanya dunia. Kita selesaikan pembahasan ini sedikit lagi. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum menggunakan bejana dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, pada hakikatnya dia sudah memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha nassun ala tahrimil akli wasyurbi. Ini nas, dalil yang menunjukkan tentang haramnya makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak. Duna sairil istimal, tidak kepada penggunaan yang lainnya, khusus makan dan minum. Fadalla ala jawadi istimali fit tahara, menunjukkan bolehnya menggunakan di dalam bersuci. Wan nahyu 'amun yatanawalul ina'il khalis wal mumawwah, dan larangan ini umum mencakup bejana yang itu al-khalis, murni emas, atau mumawwah, ada campurannya. Iya Pak ya? Ada emas yang sudah dicampur, ada aninya ya. Nah, seperti itu. Cakup. Bidzahabi awil fiddah, dengan emas atau perak, awal ladzi fihi syai'un minadz-dzahabi wal fiddah, atau ini suatu tapi ada emasnya atau ada peraknya, maka dilarang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan Bapak? Iya, yes. Kalau sendok atau piring yang warnanya emas. Warnanya emas. Iya. Ayo, siapa yang bisa jawab, Pak? Sehingga nanti kalau bapaknya pakai jam tangan, nggak boleh yang warnanya emas. Akhirnya penjual jam tangan protes. Waduh, gimana caranya nih? Soalnya mau dijual ke perempuan, ini jam laki-laki. Tidak, itu hanya yang di sini adalah zatnya emas. Zatnya adalah emas. Adapun warnanya silahkan. Silahkan. Karena emas itu tidak dikatakan emas bukan karena warnanya Pak ya, tapi karena zatnya. Iya, baik. Iya Pak. Bagaimana kalau anjing itu kehausan, kita kasih minum air timah. Kalau timah itu kita pakai air. Iya. Setelah itu tertumpah air timah itu kita ambil lagi air, sudah pakai air. Yang pertama Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bejana itu, masih ingat kisahnya tentang wanita yang masuk ke dalam sumur, diambilkan minum anjing. Pakai apa Pak? Pakai sepatunya. Seorang zania. Seorang apa? Pelacur. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Jadi memberi makan seperti itu, minum dan seterusnya Pak. Iya. Jika kita mampu kita berikan. Tapi masalahnya gunakan yang lainnya yang kita tidak pakai berwudu. Kalau ada. Seandainya tidak ada, kita harus pakai itu, ya sudah pakai, tapi nanti harus dicuci sebagaimana biasanya. Nah, Allah taala alam shawab. Karena dalilnya tadi walago itu menjilat apa Pak? Di air. Sedangkan kata Nabi cara mensucikannya dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Menunjukkan meskipun nggak kejilat tapi dia minum air dari situ. Maka cara mensucikan bejana itu dengan itu Bapak. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup Pak. Baik. Ya, menggunakan misalnya. Kalau makan emasnya, Insyaallah.
Ada kan Pak? Ada. Saya juga pernah lihat soalnya. Iya. Lapisan kue gitu ya. Makan emas. Saya tanya, emas halal nggak untuk dimakan? Wallahu ta'ala alam. Insyaallah nanti akan cari. Ini pertanyaan yang muncul di zaman kita, Pak. Karena saking kayanya orang. Ustaz, kalau bagi laki-laki yang pakai emas, pakai rangka emas, atau sekarang ini terlalu atau bio, bikin bio, Ikatannya emas. Iya, nanti insya Allah akan kita bahas. Tidak boleh Bapak memakai seperti itu emas yang terbuat dari emas untuk laki-laki. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ini dua tanganku itu emas dan perak halal untuk perempuan tapi haram untuk laki-laki. Kecuali nanti insya Allah akan ada ketentuannya kapan emas itu boleh bagi laki-laki. Aduh, kok masanya buat cincin aja, kalung, nggak boleh Pak? Tidak boleh. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.